Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Kukira
Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih telah memberikan kepada kami terang, bukan yang mempermalukan, bukan yang sekedar menyingkapkan, lalu kami dibiarkan ke pihak buruk dan kotor, lalu setelah itu kami diadili, dihakimi, dan kemudian kami beroleh penghukuman. Terang itu memang mengerikan karena dia menyingkapkan banyak yang kotor, yang gelap. Tapi hari ini ketika kami merayakan Natal, kami tahu terang itu bukan menyingkapkan untuk mempermalukan, tapi menyingkapkan justru untuk menutupi, menyelamatkan, memulihkan, dan menerima kami. Karena itu kami hari ini berdoa agar firman ini menolong kami melihat kepada terang yang menyelamatkan, yang membebaskan, yaitu Yesus Kristus. Kami siap untuk belajar dari firman yang tertulis, dan biarlah firman ini semakin nyata, firman yang hidup, Yesus Kristus, bagi hidup kami. Dalam nama Yesus penebus kami berdoa. Semua percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Tahun sudah berganti, Natal tidak ada masa tahunnya sebenarnya ya. Selamat tahun baru 2025 itu betul, tapi selamat Natal 2025 atau 2024 sebenarnya ya tahun ini agak relevan ya. Karena Natal akan selalu ada buat kita kan ya. Tapi tahun baru nggak selalu baru kan ya. Tiap tahun ganti ya. Saudara, hari ini topiknya adalah Wonderful Counselor atau penasehat yang ajaib. Kita baca dulu yuk ayatnya ya, dari Yesaya 9 ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat ke-6. Boleh bantu aja langsung tampilkan? Iya. Kita bacakan ya. Silakan boleh buka dari Alkitabnya masing-masing, maupun kalau cukup kelihatan di slide, boleh juga membaca dari sana. Sama-sama pelan-pelan saja ya. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Firman Tuhan satu ayat ini akan jadi perundungan kita. Boleh next. Saudara, saya boleh minta panduan ya. Seandainya kalau dari sini mau ke Pakuan Mall, saya nggak tahu jalan nih. Ada yang tahu jalan nggak dari sini ke Pakuan Mall lewat mana? Lalu mana coba? Kalau kita bingung, kita bersyukur ya. Tahu tidak bahwa pemberian terbesar setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah ini, pemandu jalan kita. Satu dekade terakhir itu ada satu penemuan terbesar yang kita patut syukuri. Buat kita yang tidak tahu jalan, yang buta jalan, kita ditolong oleh sebuah penemuan terbesar 10 tahun, 20 tahun terakhir, yaitu namanya Google Maps. Betul. Hari ini bahkan Google Maps ngasih kita opsi dari sini ke sana. Itu ada banyak jalan Pak, bukan cuma satu jalan. Jalannya macam-macam dan kita bahkan bisa pilih. Kalau mau jalan paling cepat seperti saya tadi, saya pokoknya pilih jalan yang paling cepat nyampe. Ada resiko nggak kalau pilih jalan yang paling cepat nyampe? Ada. Apa biasanya resikonya? Kan kecil. Iya, lewat jalan tikus. Saya pernah mau ke Trates Seterawas, itu musim Lebaran, semua orang naik ke sana. Separuh penduduk Jawa Timur pindah ke Trates. Ramai sekali, macet total. Akhirnya cari Google Maps ya, opsi lewat jalan mana yang lebih cepat. Dilewatin jalan tikus, sampingnya tuh jurang, sawah-sawah yang nggak ada pagarnya begitu. Itu udah lama banget ya, dan dulu kan Google Maps nggak seakurat sekarang ya. Jadi kalau kita minta jalan paling cepat, Google Maps pilihin. Oke, siap bos, minta jalan paling cepat, maka kita dikasih jalan yang orientasinya, prioritasnya cepat, bukan nyaman, bukan mudah. Bila kita misalnya keluar kota, jalan paling cepat biasanya juga bisa jadi lebih mahal, lewat tol soalnya. Betul nggak? Nah yang kedua, bisa jadi, oke, kita nggak butuh cepat-cepat karena kita nggak buru-buru. Kalau kita nggak buru-buru, kita bisa pilih opsi apa? Minta jalan yang paling nyaman, nggak mau lewat jalan tikus, nggak mau lewat jalan yang sebelahnya jurang, dengan mengancam nyawa ya. Maka kalau kita minta jalannya yang cepat, Google Maps akan kasih kita jalan lewat mana? Jalan, maksudnya bukan yang cepat, mau yang nyaman. Maka pilihannya apa? Jalan yang besar. Tapi jalan yang besar, resikonya apa? Macet, rame. Ya wes terima. Kan nggak mau yang neko-neko dong. Ya wes, nyaman memang jalannya besar, tapi macet. Jadi perjalanannya, durasinya bisa lebih lama.
resikonya ya. Nah, baru-baru ini baru-baru ada update terbaru. Sekarang karena semuanya naik, PPN naik, bensin naik ya. Sekarang Google Maps itu punya satu opsi lagi. Kita bahkan bisa memilih jalur yang paling hemat bahan bakar. Jadi kalau kita lewat jalur yang hemat bahan bakar, itu ada logonya daun hijau. Nah, yang bisa pakai nanti bisa lihat tuh ya, daun hijau. Jadi dia akan kasih lihat kita pilihan jalan yang pokoknya nggak ada macetnya. Karena kalau macet itu paling boros bahan bakar ya. Dia nggak peduli soal mahal apa enggak, dia nggak peduli soal jalannya bagus apa enggak, dia nggak peduli soal durasi. Pokoknya yang bikin kamu paling hemat bahan bakar, tak tunjukin. Tapi sesakti apapun Google Maps, yang menentukan pilihan siapa? Kita. Google Maps, lu sepintar apapun, lu cuma alat bantu, lu asisten. Yang menentukan tujuan siapa? Saya. Yang menentukan pilihan jalan siapa? Saya. Lu boleh kasih tahu gua, lu boleh tunjukkan macam-macam data, tapi yang memutuskan siapa? Saya. Saudara, hari ini temanya penasehat ajaib. Celakanya, banyak dari kita memperlakukan Tuhan itu seperti Google Maps. Apalagi disebut penasehat ya. Namanya orang menasehati bisa kasih pertimbangan kan ya? Kasih opsi, kasih data, betul ya? Yang memutuskan mau terima apa enggak siapa? Kita memperlakukan Tuhan, apalagi dengan tema penasehat ajaib ini agak rawan ya. Maka saya klarifikasi dulu di awal. Ini seperti kita, Tuhan, lu memang powerful. Lu tahu segala-galanya Tuhan. Boleh next? Penasehat ajaib itu kan sebenarnya sederhananya begini artinya kan ya, tanpa tanding dalam pengertian. Dia penasehat bukan yang sekedar ngerti situasi kita, dia ngerti situasi keseluruhan. Kalau saudara dan saya cuma bisa lihat hidup sepotong kejadian, cuma masa ini dan sepotong ini aja, kita nggak bisa lihat masa lalu, kita nggak bisa lihat masa depan. Tapi Tuhan bisa tanpa tanding pengertiannya, dan Dia bisa selalu memberi arah dan nasihat yang benar. Bukan rasanya benar, bukan ketok aneh, benar, bukan kemungkinan besar, benar, tapi pasti benar, dan rasanya benar itu sangat berbeda. Saudara, saya sering pakai contoh ini ya, ini dari sebuah klip ya, ada klip seorang dia bawa anjingnya jalan-jalan sore sambil nyambil makan kue brownies. Nah, waktu dia makan kue brownies, anjingnya tiba-tiba, ya namanya anjing ya, nggak tahu dikontrol ya, tiba-tiba lari dan ketarik. Akhirnya waktu ketarik browniesnya jatuh, tapi browniesnya masih ada bungkus plastiknya, jatuh. Nah, jatuh, dia pikir belum 5 menit, jatuh 5 menit, 5 detik aja belum, memang nggak tahu, diambil sama dia. Posisinya maaf ya, pas di bawah bokongnya si Doki, diambil dipegang, dia makan dikit, masih bersih, enak kok. Waktu kejadian itu, lewatlah seorang ibu sama anaknya juga jalan-jalan sore di taman, di komplek begini. Dan mereka lewat tepat ketika si bapak itu ngambil brownies, ngambil sesuatu yang coklat-coklat hitam-hitam dari bawah bokongnya anjing, bulat-bulat, lalu dimakan. Saudara, jadi ibu itu pikirannya apa? Makan kotor. Untung mau gini, saking luwetnya sampai ngambil makanan Doki buat dimakan. Teknologi baru apa ini? Itulah kita. Karena kita nggak bisa melihat sebuah kejadian dengan utuh. Kita cuma menilai berdasarkan apa yang kita lihat sepotong di masa kini. Kita nggak lihat segala sesuatu dengan utuh. Itulah kita. Kita bisa merasa benar dengan apa yang kita lihat. Kita yakin, oh aku lihat betul kejadian itu kayak begitu. Betul. Yang kita lihat memang sepotong kejadian. Faktanya seperti itu. Tapi fakta itu tidak utuh. Kita interpretasi dengan keterbatasan kita. Makanya kita memang butuh penasehat ajaib. Yesus, Tuhan yang tahu segala-galanya, bukan yang rasanya benar, tapi pasti benar. Cuma Tuhan yang seperti ini, saudara. Banyak kali kita perhatikan seperti Google Maps. Tuhan, aku punya tujuan. Aku udah tahu kok 2025 aku mau koreksi, mau ngapain, mau kerja apa, mau nikah sama siapa, anakku mau sekolah di mana. Wes, aku sudah punya 1001 rencana. Tuhan, aku bawa dalam doa. Tuhan, aku libatkan Tuhan dalam rencanaku. Nah, libatkan sebagai penasehat. Tuhan kasih tahu aku pilihan-pilihan mana yang terbaik. Tuhan bukakan jalan. Tuhan kasih tanda. Aku masak, aku doa, aku bahkan puasa. Tuhan tunjukin. Jadi kita yang punya rencana, Tuhan yang nyalok bantu sortir rencana ini, jalan termudah, jalan tercepat, atau jalan terhemat. Ya persis Google Maps kan ya. Kita tinggal pilih mau yang mana. Nah, Tuhan yang kasih, Nino, lu mau paling cepat, usahanya gini. Lu mau paling hemat, ya saudara lama ya, ini.
Lu mau paling mudah, nggak penuh tantangan, ini jalannya. Lalu kita milih, Tuhan aku udah punya tujuan, Tuhan kasih tahu aku, sekarang aku milih dalam nama Yesus, amin. Lihat, Tuhan cuma alat, mentok-mentok, Tuhan itu cuma asisten yang ngasih tahu kita. Tapi ayat ini bukan berkata bahwa Tuhan adalah seperti Google Maps seperti ini, saudara. Dia penasehat, kita yang menentukan, kita yang punya tujuan, dia yang ngasih tahu. Bukan. Next. Maka membaca ayat ini, saudara, itu tidak bisa membaca ini cuma satu penasehat ajaib saja. Walaupun nanti refleksi kita lebih ke penasehat ajaibnya, karena ini adalah sebuah julukan kepada seorang raja, itu satu kesatuan. Jadi bukan 4 julukan ya, tapi 4 julukan ini adalah satu kombinasi. Jadi kalau hari itu, zaman itu, seorang raja itu punya julukan macam-macam, 4 nama, dan 4 nama itu namanya ini compound name, atau istilahnya itu nama yang terhubung satu sama lain, nggak bisa dipisahkan. 4 karakter ini ada dalam satu pribadi raja. Jadi bukan dia cuma penasehat, oh tapi dia kurang damai, enggak. Jadi 4 ini saling terhubung. Kita nggak bisa melihat Yesus cuma tahu, tapi kita rajanya, bukan. Lihat, seorang anak lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di dia, rajanya. Dia menyelamatkan kita. Ini kan konteksnya nih lagi di masa pembuangan, nggak ada harapan, stres. Harapannya mana? Mana katanya raja yang membebaskan kita? Mana raja setangguh Daud, setangguh Salomo? Sampai kapan kita seperti ini? Lalu diberikan janji ini. Seorang anak akan lahir. Lambang pemerintahan ada di atas tahunnya. Dia raja. Dan namanya disebutkan orang, inilah julukannya, penasehat ajaib, dan seterusnya. Maka saudara, yang pertama, next, Tuhan itu penentu ya. Tuhan itu bukan GPS buat kita. Tuhan itu bukan pemandu. Dia bukan asisten. Dia bukan alat. Tuhan bukanlah Google Maps yang kita pakai untuk menentukan tujuan kita. Lalu setelah kita berdoa, kita memilih jalan yang tersedia menuju tujuan kita itu. Melainkan Tuhan adalah raja. Dia menentukan. Dia bukan sekedar tahu. Dia penentu. Dan saya lebih sering memakai istilah, memakai analogi bahwa Yesus adalah seperti gembala kita. Bedanya gembala sama GPS itu apa? Kalau GPS kita menentukan jalan. Kalau gembala dan domba itu bodoh, nggak ngerti jalan. Matanya juga rapuh, nggak bisa melihat sampai jauh ke depan. Yang dia lihat cuma yang di depan. Tapi Yesus berkata, akulah gembala, dan kamu domba. Seperti apa domba itu gembala? Gembala yang menunjuk jalan. Domba nggak ngerti mau kemana. Gembala yang nuntun, lu ikut ya, persis di belakangku. Jalan, lewat lembah terap, ngelok aja pokoknya. Si domba nggak tahu mau kemana. Si domba bahkan nggak bisa melihat proyeksi ke depan jauh-jauh. Dia cuma tahu, pokoknya di depan ada gembala, aku ngelok. Nanti kalau sudah waktunya bahaya, gembala yang gendong. Jadi gembala yang mandu arah, dia juga yang memimpin proses perjalanannya. Bukan domba yang nggak mau sini di sana. Oh iya, no. Domba yang bukan domba yang menentukan, domba yang ikut, gembala yang menentukan, gembala juga yang menjaga. Maka saudara, ini yang pertama, kita sama-sama dulu ya, samakan konsep bahwa penasehat ajaib ini kita bukan bertujuan untuk Tuhan, aku punya 1001 rencana mulia untukmu, untuk gerejamu, untuk keluargaku, Tuhan berkati. Tidak ada yang salah dengan rencana baik, tapi jangan perlakukan Tuhan sebagai seorang pemberi nasihat untuk rencana yang sudah kita tentukan. Apa yang kita mau lihat hari ini? Kenapa harus Tuhan yang jadi penentu dan bukan kita? Bukan saja dia tahu segala sesuatu sedalam-dalamnya, bukan saja dia tahu apa itu kebenaran, dia juga yang menyediakan jalan pembebasan, jalan keselamatan. Karena kalau cuma tahu apa yang benar dan Tuhan kasih tahu, belum tentu ada dari kita yang mau ikut, maupun belum tentu siap. Siap pun belum tentu mampu. Mampu dan siap pun lagi-lagi balik lagi belum tentu mau. Putar aja terus sampai Maranatha. Ya itulah pergumulan kita. Saudara tahu kan ya? Orang melakukan dosa bukan karena nggak tahu itu dosa. Orang berdosa tidak bisa diselamatkan hanya karena kita dapatkan seorang penasehat. Kita butuh seorang penebus dan juru selamat, itu yang datang. Tuhan bukan pemandu, Tuhan adalah penentu. Nah, next, saudara.
Kenapa ini penting, terutama buat kita manusia berdosa? Karena yang ada di pikiran saya dan saudara, seringkali itu keinginannya untuk berhasil. Coba kalau saudara minta sesuatu, mintanya apa? Mau perjalanan keluar dari rumah ke sebuah tempat aja kita minta Tuhan lancarkan perjalanan. Kalau doa, itu kalau doa loh ya. Tapi walaupun nggak ngomong, tapi dalam hati kita berharap perjalanannya lancar, menyenangkan, nggak macet, hemat bensin, gitu. Pokoknya yang enak-enak. Wajar ya. Yang kita pikirkan dalam hidup semuanya adalah tentang keberhasilan. Sementara yang Tuhan rancangkan adalah apapun yang bisa mendatangkan, yang menceritakan tentang kebesarannya, baik lewat keberhasilan maupun lewat pergumulan, lewat kesuksesan maupun kisah kegagalan. Di dunia yang berdosa, sangat wajar kita meminta keberhasilan, tapi kita justru harus sadar, tidak mungkin meminta keberhasilan adalah doa yang alamiah. Itu justru doa yang paling tidak alami. Karena kita harus sadar, kita minta kelancaran, yang Tuhan ngasih seringkali bukan soal kemudahan dan kelancarannya, tapi itu yang kita inginkan kan ya, itu yang sering kita minta, yang kita doakan sama Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita punya mindset justru bercermin dari rancangan Tuhan ini, apapun yang menceritakan kebesarannya, bukan lewat kemudahan, tapi tentang kebesarannya. Jadi seringkali didapatkan lewat makna. Saya mau kasih contoh. Next. Kita paling suka ya saudara, kisah-kisah keberhasilan, inspiratif. From zero to hero. Orang nggak punya apa-apa, berjuang, karirnya naik. Jadi orang yang sangat terkenal. Nah kita tahu juga dunia ini memang menghargai orang yang memang punya pencapaian, ya kan ya. Jadi bayangkan ya, konon katanya begini ya, orang itu kalau udah sukses ya, dia batuk aja kedengaran bijaksana. Dia kentut aja itu kayak suara hikmat kan. Tapi orang kalau nggak punya pencapaian, omong-omong tentang kata-kata hikmat dianggap suara kentut. Ampunnya gak enak. Maksudnya gak ada buktinya. Lu mau ngomong apa? Tapi kalau orang udah punya pencapaian, dia bergerak dia, wah semua orang respect, semua orang hormat. Kita mesti ngakui, inilah cara dunia bekerja. Dan kita pengen karena itu dihormati, diterima, diakui, dianggap ada. Maka caranya supaya diakui dan dianggap ada oleh banyak orang dengan apa? Menunjukkan bahwa kita bisa, kita punya sesuatu. Saya kasih contoh ya. Next. Saudara, ini adalah J.K. Rowling. Ada yang tahu J.K. Rowling ini siapa? Dia adalah penulis novel Harry Potter. Tahukah saudara? Harry Potter adalah novel pemecah rekor dunia untuk kategori novel fiksi. Belum tersaingi penjualannya. Yang bisa menyaingi Harry Potter cuma satu, Alkitab. Tapi Alkitab kan bukan buku fiksi ya. J.K. Rowling cerai. Tapi bagusnya di negara Inggris itu ada tunjangan untuk mereka tidak bekerja. Tapi masih sangat ngepres ya. Dia punya anak dan dia masih harus menghidupi orang tuanya, mamanya terutama. Dia sempat depresi. Dia menulis awalnya naskah cerita anak-anak, dimasukin ke banyak penerbit, banyak ditolak, nggak ada satu pun yang menerima. Akhirnya setelah masukin kemana-mana ada satu penerbit yang bersedia menerima, tapi kasih warning satu. Ya ceritamu ini menarik, tapi sorry ya, ini segmen pembacanya segmen yang kecil banget nih. Jadi jangan berharap ini bisa booming ya. Yang kedua, oke, kami bersedia terbitkan, tapi syaratnya satu juga. Namamu jangan kasih nama aslinya perempuan, Joan Catherine Rowling, kalau nggak salah ya. Jadi disingkat aja J.K. Rowling. Jadi yang dipakai cuma Rowling ya. Rowling itu nama marga. Supaya apa? Supaya nggak ketahuan kamu itu perempuan. Orang-orang itu di sini tuh patriarki semua. Jadi maunya tuh penulis laki-laki yang lebih dianggap bisa nulis. Jadi namamu disamarkan aja J.K. Rowling. Dia nggak kelihatan kayak feminin gitu loh. Singkat cerita, hari ini J.K. Rowling tetap pakai nama J.K. Rowling. Orang nggak peduli namanya, tapi orang peduli dengan karyanya. J.K. Rowling yang dulu itu semua minta kemana-mana sampai depresi, sekarang diundang di mana-mana. Dulu ditolak di mana-mana, sekarang diundang di mana-mana. Dia bukan orang berpendidikan, tapi tahukah saudara, sekarang kalau ada kampus-kampus ternama dunia wisuda, biasanya yang diundang adalah public figure yang punya pencapaian untuk ngasih dorongan dan inspirasi buat para calon wisudawan bahwa kamu kan menghadapi dunia luar. Nah, belajarlah dari mereka yang sudah sukses. Dan dia cerita, dia ngomong.
Dan semua orang mendengarkan. Kisahnya menginspirasi banyak orang tentang kisah perjuangan dari bukan siapa-siapa menjadi seorang yang punya segalanya dan dihormati. Dan kita pengen seperti itu. Tidak semua orang pengen jadi besar. Kita cuma ingin dianggap ada, diperhatikan, diakui, diterima, dikasihi. Nah, kita tahu cara yang paling alami di dunia ini supaya kita dilihat, diakui, diterima, didengerin oleh orang adalah berhasil dalam segala macam cara. Syukur-syukur kita bisa menjadi besar. Maka doa kita adalah selalu keberhasilan. Ya, next, saudara, menjadi besar itu nggak sama loh dengan menjadi berkat. Berkat besar itu soal ukurannya, sedangkan berkat adalah soal manfaat yang orang lain bisa rasakan. Besar, menjadi besar nggak salah, tapi menjadi besar itu sering bicara tentang diriku sendiri. Lihat aku bisa lakukan apa, lihat nih besar, banyak. Tapi berkat itu bicara tentang siapa yang bisa aku bantu, siapa yang bisa aku tolong, siapa yang bisa aku ajak untuk melihat kepada Yesus lewat semua karyaku. Besar itu soal diri sendiri, berkat itu soal memberkati. Dan mana yang menceritakan kebesaran Tuhan? Bukan kebesaran, tapi berkat yang kau berikan pada orang lain. Waktu hati kita justru bisa disetel, ingin menjadi berkat. Maka waktu Tuhan mempercayakan kebesaran, berkatnya mengalir makin besar juga. Ya jujur aja, kalau kita 1 bulan dapat 10 juta dibanding 1 bulan dapat 1 miliar, lebih bisa memberkati banyak. Yang 1 miliar dong ya. Tapi orang yang punya 1 miliar belum tentu jadi berkat. Maka hanya kalau hati kita beres soal nilai diri, ingin menjadi besar, barulah Tuhan boleh mempercayakan kebesaran. Karena orang yang cuma ingin menjadi besar masih berfokus tentang aku ingin diterima, aku ingin dikasihi, aku ingin membuktikan diriku, aku bisa. Tapi Tuhan bilang, no, seumur hidup kalau aku kasih kamu menjadi besar, next, kamu akan capek, kamu akan lelah, kamu akan hampa. Karena keinginan menjadi besar itu orientasi soal hasil, lu gak peduli prosesnya. Segala cara lu bak-bak, pokoknya berhasil, pokoknya ada hasilnya. Lu lakukan apapun. Dan saudara tahu bahwa proses itu yang membentuk karakter, dan itu mempengaruhi hasil yang kita dapatkan akan diapain. Tapi orang yang gak peduli proses, biasanya hasilnya buruk. Saya kasih contoh ya. Next. Nah, ini ada sebuah quotes ya, saya tuliskan di sini. What comes easy, what lasts, what come easy. Apa yang mudah didapatkan biasanya nggak awet, nggak tahan lama. Sedangkan apa yang awet, yang tahan lama, biasanya dapatkannya nggak mudah. Saya kasih contoh cerita begini. Bayangkan ada seorang anak, mungkin masih SMP 1, SD 6, bayangkannya, remaja begitu, duit 1 juta aja nggak pernah lihat, nggak pernah pegang. 100.000 aja itu cuma lewat, mungkin papanya kerjanya buruh, sehari cuma cukup untuk makan. Jadi kalau dia 100.000 aja jarang-jarang lihat, maka kita tahu pergumulannya sehari-hari itu bukan hari ini makan apa, melainkan hari ini makan apa enggak. Baru tanya, kalau makan berapa kali, bukan makan di mana atau menunya apa. Bayangkan anak yang tidak pernah pegang uang 100.000 rupiah, tiba-tiba dalam 1 malam dapat rezeki nomplok 1 miliar. Kira-kira apa yang akan dilakukan dengan uang 1 miliar itu? Siapa di sini yang belum punya 1 miliar? Bukan yang berdoa. Kita tahu kalau kita belum pernah lihat uang 1 M, tiba-tiba dapat 1 M. Maka seorang anak yang selama ini hidupnya selalu berkekurangan, sangat wajar yang dipikirkan cuma konsumsi pelampiasan. Maka selama ini hidupku setiap hari aku bingung makan apa enggak. Hari ini nggak perlu bingung lagi, udah punya 1 M. Aku mau makan apa aja. Maka dia lihat, katanya ada steak di Surabaya paling enak ternama itu apa, steak namanya apa? Di tengah kota itu apa? Bon Cafe. Dia pergi ke Bon Cafe. Dia pergi lihat teman-temannya biasa makan apa yang mahal-mahal. Maka dia dulu dia malu, dia sungkan, tempat apa itu? Aku nggak punya duit. Makan nasi kerupuk sambal aja udah syukur-syukur. Tapi sejak punya 1 M, dia masuk restoran manapun yang dia pernah dengar dari teman-temannya, dia masuk, dia beli sepuasnya. Yang kedua, dia beli baju
Lihat teman-teman ada pakai yang bajunya merek-mereknya macam-macam, ada ikat pinggang yang ada huruf H-nya. Apa itu? Hansun. Itu namanya custom. Hermes itu loh. Itu kan harganya puluhan ratusan juta. Aku beli, punya aku duitnya sekarang. Baju, nggak kumal-kumal lagi, nggak mangka-mangka lagi. Aku bisa beli apapun. Dia beli apa lagi? Dia beli HP yang ada boba-bobanya. Dia nggak tahu merek apa itu, pokoknya ada bobanya dia beli. Dia kira iPhone. Ternyata yang dibeli adalah Xiaomi. Dia orang pengalaman. Dia punya duit, dia beli. Lalu selama ini kemana-mana nggak punya transport, jalan kaki. Tapi temanku bisa naik motor, naik mobil. Dia nggak punya SIM, dia nggak bisa naik. Dia beli juga, dia mampu beli kok. Dia suruh orang kendarai, dia bayar driver. Dia kemana-mana sekarang nggak jalan kaki lagi. Yang dia nggak pikir adalah apa? Karena dia nggak pernah pegang uang. Yang dia pikir cuma aku sekarang punya uang, aku mau nikmati itu semua. Boro-boro ngomong soal menabung, apalagi investasi, apalagi memberi untuk orang lain. Karena selama ini hidupnya kurang. Maka yang dipikirkan adalah aku ingin memuaskan apa yang selama ini aku nggak pernah bisa dapatkan. Dia nggak pernah tahu bahwa lu beli barang-barang itu semua ada harga yang terus dikeluarkan. Lu bayar pajak, lu harus rawat kendaraan bermotor, lu hire driver, lu pakai nggak pakai lu bayar juga bulanannya. Sementara pendapatan lu cuma sekali, gede memang 1 M, tapi belum 1 bulan, habis duitnya. Tapi gaya hidupnya terlanjur tinggi, makan terlanjur enak berkali-kali, semua standar udah naik. Begitu uangnya habis, saya tanya, lebih bahagia atau lebih menderita? Lebih menderita berkali-kali lipat, bahkan dari sebelum dia punya uang 1 M. Lihat saudara, karena anak ini tidak pernah menerima proses gimana dapatin uang. Dia nggak tahu susah dicari uang, harus negosiasi. Dia juga nggak tahu bahwa uang itu didapat bukan karena cuma kita kerjanya baik dan benar. Wah, ada macam-macam trik dan intrik dunia berdosa. Dia nggak pernah tuh tahu menerima kemurahan hati dari orang, sekalipun kerjanya nggak baik misalnya, dapat pemberian, sehingga dia nggak pernah berpikir tentang membalas budi, membalas jasa atau berbagi dengan orang lain. Karena dia nggak terima proses, dia dapatnya mudah, dia spendingnya juga mudah. Apa yang didapat dengan mudah biasanya kurang dihargai. Sama-sama seperti saudara tanya pendapat, Pak, aku mau ke Pakuan Mall, lewat mana? Sederhana, nggak perlu bayar kan? Tapi coba saudara ke dokter spesialis, sekali konsultasi bayarnya tiap-tiap juta-juta. Setelah dokter bilang harus begini, saudara ikut nggak? Wah, karku. Enggak, saudara udah bayar mahal. Karena saudara percaya bahwa apa yang dia katakan akan sangat berarti dan menolong. Apa yang kita bayar mahal, kita lebih mau ikut. Apa yang kita tidak bayar, nggak ada prosesnya, hati kita nggak terlatih untuk menerimanya. Saudara, maka apa yang bisa membuat kita memuliakan Tuhan? Seringkali bukan berapa besar kita jadinya, berapa banyak kita dapat, tapi proses seperti apa yang saudara jalani sama Tuhan. Tuhan menasehat, salah. Dia raja, tapi dia punya karakter-karakter sebagai penasehat yang maha tahu, maha benar. Saudara, next. Saudara, lihat itu. Bisa tahu saya tunjuk apa? Oh, boleh dilihat. Itu loh. Yang benar saya kasih 1 M. Ember. Kira-kira saudara bisa menduga nggak? Saya menunjuk apa itu? Jam, TV, ada yang lain? Hah? Apa? Dinding. Oke, ada lagi? Hah? Gorden. Oke, saya tutup ya. Gak ada yang benar. Itu colokan listrik. Bisa ya. Jangan pun salah ya. Saya mau kasih ini contoh, saudara. Saya mau tunjuk apapun, saudara bisa tebak apapun. Tapi tebakan saudara akan makin kemungkinan salah, meleset. Kenapa? Karena jarak antara saya dengan objek yang saya tunjuk itu jauh. Makin jauh objek yang saya tunjuk, maka makin kemungkinan kita meleset. Saudara bisa tafsirkan apapun. Cara supaya saya nunjuknya, saudara nangkep saya mau nunjuk apa? Saya mesti sedekat mungkin sama objek itu. Ikil. Maka saudara nggak usah nebak, saudara tahu. Saya mau pakai ilustrasi ini untuk ngomong begitu. Saudara, kita sering berpikir cara paling baik untuk memuliakan Tuhan adalah aku nunjukin Tuhan, misalnya buat keberhasilanku. Tapi tahukah saudara, yang orang lain lihat itu bukan Tuhan. Yang orang lain lihat adalah tunjuk kita.
Saya tunjuk nih, nah anak saya umur 2 tahun. Lihat itu, dia lihat jari saya. itu, dia lihat jari saya. Dia nggak lihat apa yang saya tunjuk. Seringkali waktu kita mau menunjukkan dengan embel-embel untuk kemuliaan Tuhan, tapi yang kita tunjukkan adalah kemampuan kita, keberhasilan kita, pencapaian kita yang orang lain lihat seringkali bukan kisah tentang kebesaran Tuhan. Tapi mereka iri, mereka insecure, mereka susah hati. Enaknya mau mikirnya hidupnya. Yang ada, kalaupun ngomong tentang Tuhan, mereka pikir Tuhan gak adil. Kok dia diberkati? Kenapa aku gak seperti dia? Alhasil lebih banyak orang bukannya melihat kepada Tuhan, dia malah susah hati dengan keberhasilan kita. Satu-satunya cara untuk membuat saudara dan saya bisa menunjukkan Tuhan kepada banyak orang adalah saudara dan saya harus sedekat mungkin sama Tuhan. Supaya apapun yang kita punya dalam hidup kita, karya, bukan cuma keberhasilan ya, bahkan kisah-kisah kegagalan saudara dan saya, itu menunjukkan kepada Tuhan kebesaran anugerahnya, kasihnya. Itulah Natal. Maka Natal lebih berkesan buat para gembala, tapi mengguncang hati seorang raja namanya Herodes. Takut dia. Gembala yang bersorak, rajanya beraktif. Tuhan bukan penasehat. Jika Tuhan kita jadikan sebagai penasehat, maka kita tahu Tuhan cuma Allah. Dia Google Maps, kita penentunya. Dan saudara pikir Tuhan, aku doa gratis kok, terserah sih Tuhan mau ngomong apa, aku nuntut lo, kan gratis. Seolah-olah sama seperti kita minta nasihat sama konco kita. Dia ngomong apa, ya wes lah, sama-sama orang awam ya. Mau melok atau enggak melok, karaku. Tapi apa saudara? Untuk menyatakan kebenaran jalan keselamatan buat kita, harga yang dibayar oleh penasihat ajaib itu adalah nyawanya. Nyawa seorang yang tak berdosa, nyawa Allah yang maha mulia, raja segala raja, menjadi hina, kecil, hancur, dipermalukan untuk saudara dan saya yang kotor. Dan harga itu sangat mahal. Dan Yesus bilang, inilah jalan keselamatan itu. Terimalah aku, maka engkau akan menjadikan penjala manusia. Maka semua kisah hidupmu akan menjadi kisah tentang anugerah dan kemuliaan. Dan harga itu mahal, saudara. Saudara pikir itu tetesan nasi kosong? Tidak ada orang yang berani menerima nasihat dari Tuhan sampai dia betul-betul mengalami. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang sanggup menerima orang sebusuk sekotor aku selain Yesus. Slide terakhir. Saudara, melalui Yesus Bapa mengaruniakan keselamatan. Dan hidup kita digerakkan oleh kasih, bukan lagi oleh ketakutan. Takut ditolak, takut nggak dianggap, takut nggak berarti, nggak berharga. Makanya yang kita kejar semata-mata keberhasilan. Nggak salah ya ngejar keberhasilan. Jika keberhasilan, memang kita tahu ya, dunia melihat keberhasilan. Sehingga kalau ada keberhasilan, kita memang lebih didengar. Kita bisa menceritakan, bisa bersaksi memang lebih mudah. Wajar. Sama seperti kita lihat segala sesuatu itu dari covernya pasti kan ya. Itu sudah manusiawi. Tapi makanya kita perlu terus ingatkan diri, hey, don't judge the book by its cover. Jangan nilai buku dari sampulnya toh. Soalnya isinya belum tentu seperti yang kita lihat. Tapi kita tahu dunia melihat sampulnya dulu. Maka kalau lu mau bersaksi, memang perlu sampul yang baik yang menawan. Kalau sampulnya aja sudah lecek, jelek, siapa mau lihat? Lu ngomong-ngomong apapun dianggap kentut, nggak ada wujudnya. Tapi maksud saya begini, tujuan hidup kita bukan berhasil dan sukses. Tujuan hidup saya adalah Tuhan prosesnya aku. Agar kalau aku hidup, aku tahu aku mengejar makna dan tujuan, bukan mengejar keberhasilan dan pengakuan. Supaya kalau aku berhasil, yang orang lain lihat bukan penunjukku, bukan aku, yang orang lain dirimu, ya Tuhan. Dan dalam sana ada hati yang lapang, hati yang luas, bukan hati yang hampa dan takut. Sekali berhasil, berikutnya takut. Aduh, hari ini berhasil, nanti berikutnya bisa nggak seperti ini lagi. Makin capek kita lari itu seperti tikus, nggak ada habisnya. Lari terus, cari pengakuan terus. Yang terakhir saudara,
Bahkan seringkali, kenapa Yesus harus datang dengan cara yang sangat hina dan kotor dan rendah? Karena semua orang yang berdosa seperti itu posisinya. Kita semua pernah jatuh, pernah gagal. Kita punya dosa, kita punya kegelapan, kita sembunyikan. Tidak semua orang pernah sukses. Karena itu waktu kita dengar cerita kesuksesan orang lain, kita nggak pernah sukses, kita bukannya terinspirasi, kita malah iri hati, insecure, kita merasa kecil sekali. Karena saudara ketemu orang, wah hebat dia ngomong, wah terkenal, orang dia kemana-mana, orang ikut, lalu dia dekat sama sebelah kita, hati kita makin bangga atau kecil. Misalnya ya, ini pemain musik, pianisnya ya, ada pianis paling ternama di gereja terbesar di dunia, nggak tahu dia idolanya siapa, main band baru, pianis terhebat di dunia yang sudah diakui, sampai disorot kamera dia datang main di sini. Siapa tadi pianisnya itu? Main bersama pianis ternama di dunia itu makin bangga, atau justru makin gemetaran. Apa? Kita kalau berada bersama dengan seorang yang begitu besar dan kita nggak ada apa-apa dibanding dia, kita makin merasa kecil, terintimidasi, betul nggak? Saya kalau berkhotbah di depan ini pengkhotbah besar dunia, gemetaran saya, karena seolah-olah saya ini bukan siapa-siapa. Itulah kita, hatinya kerdil, nggak mungkin terinspirasi dulu. Sampai orang besar itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita, yang membangun kita. Baru di sana nggak ada lagi rasa kompetisi. Itulah yang Yesus lakukan. Karena Yesus tahu semua orang nyambung dengan cerita kegagalan. Karena kamu pernah gagal, kamu menyembunyikan dosa. Oh, kegelapan hatimu Yesus tahu. Maka Yesus datang dalam posisi itu supaya kita merasa dimengerti, supaya kita tahu bahwa Yesus peduli. Jika Yesus datang di istana raja, kita bilang nggak ngerti dia apa yang aku rasakan. Dan hari ini Yesus bilang, aku bukan cuma penasehat aja yang menunjukkan jalan kebenaran. Akulah jalan itu. Akulah tujuan hidup. Enggak perlu lagi kau mencari pengakuan dan penerimaan. Terima aku, biar ku proses hati menjadi seperti itu, supaya segala yang terjadi sepanjang 2025 ini yang kau nggak tahu ke depan seperti apa, kau mungkin berdoa untuk kemudahan, kelancaran, atau kalau kita boleh ganti doa kita, Tuhan, supaya aku belajar apa yang Tuhan mau nyatakan. Aku punya usaha ini, Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana cara mengelola yang memuliakan. Apakah ini kehendak? Supaya kita tahu, supaya kalau ini jadi, ini bukan cerita tentang aku doa maka diberkati, no ya. Kalau kita doa supaya diberkati dan itu kesaksian kita, maka itu kita cerita apa? Tuhan sebagai betul-betul nasihat Allah. Tapi waktu jalan atau nggak jalan, kita menceritakan Tuhan setia, segala kemuliaan untuk Tuhan, dan aku gunakan ini untuk melayani dan memberkati. Saudara nggak usah ngomong berbui-bui, orang melihat kok telunjuknya menuju ke siapa. Saya tutup dengan sebuah cerita. Seorang anak jalan sama mamanya, dia ajak mamanya mau ke theme park atau ke taman bermainnya. Nah, namanya anak kecil, karena mau ke taman bermain dia semangat, jalan sama mamanya, semangat sekali. Tiba-tiba mau nyebrang jalan ke theme park, bahaya ya, rawan ya kalau nyebrang jalannya. Anak itu lihat ada atraksi, ada orang jualan mainan. Lalu anak itu mulai mau lepaskan gandengannya, genggaman gandengannya dari mamanya. Dia lepasin dan dia mau, "Ma, aku mau ke sana." Mau nyebrang loh ini. Di tengah nyebrang jalan, dia mau lepaskan tangannya, dia mau lihat atraksi itu. Saudara, kalau jadi orang tua si anak itu gimana? Anakku, hati-hati di sana, kita bertemu lagi di sana. Nggak mungkin. Orang tua yang bijaksana, yang betul-betul mengasihi anaknya, justru anak makin berontak mau lepaskan tangannya, orang tua bagaimana? Makin digenggam makin kuat. Makin anak itu berontak mau lepas, makin digenggam makin kuat sampai merah, bahkan sampai biru tangannya, dan anak itu teriak, "Sakit pak, sakit pak, lepasin, papa mama kau jahat, aku loh mau lihat itu." Dan kita nggak bisa ngomong, anak nggak akan mau dengar. Dia cuma mau lihat atraksi itu. Kita nggak bisa kasih 1001 penjelasan, yang kita lakukan cuma tekan aja. Kamu belum tahu nak, di sana tuh jauh lebih indah. Mama udah ngomong, papa udah pernah ngomong, lu kok nggak inget sih? Ini nggak ada apa-apanya.
Di dalam sana sudah papa beli mahal tiketnya, nanti di sana puas kamu main indah sekali. Tapi dia belum ngerti, dia belum lihat. Dia cuma mau lepas. Maka papa mama yang baik adalah dia akan narik atasnya sampai anaknya nangis nggak apa-apa, sampai adu nggak apa-apa. Tapi begitu sudah seberang, selamat sampai tujuan, masuk ke theme park. Tangisan anak itu setelah dia mengerti baru dia akan ngerti. Oh, aduh bagusnya ini. Untung nggak kayak di sana ya. Oh papa bayar mahal ya ini ya. Sebenarnya inilah yang Yesus lakukan. Kita berpikir aku mau jadi besar, aku mau mudah, aku mau enak, aku doain Tuhan, lepaskan tanganku Tuhan. Kenapa Tuhan nggak jawab doaku? Aku loh sudah persembahan, aku loh sudah mengabdi, Tuhan kurang apa aku? Tapi Tuhan bilang, no, kamu belum mengerti. Yang lebih indah yang kamu belum mengerti bukan soal keberhasilanmu, ada proses yang jauh lebih indah. Aku pegang tangan. Bahkan dalam kegagalan kita, keselamatan kita itu bergantung pada siapa? Genggaman tangan si anak atau genggaman tangan si papa atau mama? Alangkah indahnya kalau si anak dan si papa atau mama saling bergandengan. Perjalanan akan jauh lebih mudah, bukan? Bukan cuma selamat, tapi jauh lebih menyenangkan. Tapi ketika si anak menolak, keselamatannya bukan pada gandengan tangannya, tapi pada genggaman tangan orang tua. Keselamatan kita pada genggaman tangan Yesus Kristus. Bukan genggaman komitmen, tekad, kesungguhan hati. Bahkan sekalipun kita gagal, firman Tuhan berkata, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Tapi alangkah indahnya jika kita mau menggenggam tangan Tuhan, maka proses menjalani berbagai hal sepanjang 2025 akan penuh nikmat, sejahtera, sekalipun tidak kurang mungkin diiringi oleh air mata. Tapi kita tahu Sang Penasehat ajaib memimpin kita ke tempat yang benar, tidak sekalipun meninggalkan kita. Dia gembala. Kebodohan kita, dia gendong kita. Tuhan bukan GPS, dia bukan pemandu, dia penentu. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, hari ini ajar kami untuk melihat kepada Yesus bukan sebagai alat untuk memberitahu kepada kami jalan sukses, jalan mudah, sebagai alat untuk memohonkan keberhasilan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau penasehat ajaib, bukan sekedar tahu yang benar dan pemandu yang ke jalan yang baik. Engkau adalah penentu, Engkau raja, Engkau penebus. Amin. Dan Engkau mau kerjakan melebihi yang bisa kami bayangkan. Haleluya. Tuhan, jika keberhasilan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, nyatakanlah itu bagi kami. Ya, jika Tuhan izinkan proses yang penuh pergumulan kami jalani untuk memberikan kepada kami sesuatu yang lebih besar, kuatkanlah hati kami untuk menghadapinya. Haleluya. Sepanjang 2025 ini adalah milik-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Bukan rencana yang kami bawa, tapi justru hati yang kami bawa. Tuhan, jika sepanjang tahun ini Engkau melihat satu demi satu jemaat-Mu punya hati untuk-Mu, dan punya satu demi satu rencana, itu adalah hikmat yang Tuhan beri. Amin. Tapi taruhlah Tuhan, Tuhan bukan sebagai alat. Haleluya. Tuhan adalah Tuhan. Terima kasih. Sehingga tidak ada satu rencana pun yang menjadi berhala menggantikan posisi Tuhan. Haleluya. Sesungguhnya kami ini adalah hamba. Jadilah pada kami menurut kehendak-Mu. Jika Tuhan berkata, iya, Haleluya. barulah kami akan melakukan ini dan itu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan melanjutkan candlelight service. Kami undang untuk menyalakan lilin besar Bapak Panatua Dr. Setiono untuk menyalakan lilin. Juga majelis yang bertugas Bapak Alung dan Bapak Deji. Kita akan membagikan pujian malam
Kudus. Sunyi. Saya mengundang untuk kita semua bisa bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih. Kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh kembali meneguhkan dan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang akan memimpin dan menuntun hidup kita. Dan kita dipanggil untuk mempercayakan keseluruhan kehidupan kita ke dalam rencana agung Dia bagi kita. Dan karena itu setiap jemaat Tuhan, para kaum pria khususnya, kita juga mau menaikkan doa syukur kita. Kita juga mau belajar untuk sekedar rencana kehidupan kita ini ke depan. Kita mau juga serahkan semua dan belajar untuk mempercayakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Malam hari ini kami mengucap syukur di dalam ibadah Natal kaum pria. Kami boleh kembali diingatkan dan ditentukan. Dan
Dan melalui lilin Natal ini kami juga diingatkan bahwa sesungguhnya terang yaitu Yesus hadir dalam hidup kami, Haleluya. senantiasa ada dalam hidup kami dan terlebih memimpin hidup kami. Terima kasih. Dan kami juga boleh menjadi saluran berkat Haleluya. bagi sesama kami, yaitu ketika terang itu boleh terrefleksi melalui hidup Terima kami. kasih. Oleh karena itu ya Tuhan, berkaryalah dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Hamba-Mu Bapak Evangelis Hansun Pham yang sudah membagikan firman Tuhan dan juga memberkati dan terus memimpin menyertai, Amin. dan kami semua baik kaum pria dan juga saudara-saudari, ibu-ibu yang juga hadir, dan juga memberkati, menuntun kami senantiasa untuk kami boleh ada dalam rencana agung-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan mengucap syukur kami tetap terus boleh merasakan sukacita ilahi di dalam ibadah Natal. Haleluya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin.